Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita. NIM saya 2022302005. Di sini saya akan menjelaskan modul praktikum 7, yaitu bentuk 2D. Di praktikum 7 ini ada bentuk 2D, yaitu program ini merupakan sebuah abstrak kelas yang bernama bentuk 2D yang digunakan sebagai blueprint untuk mewakili berbagai bentuk geometris 2 dimensi. Abstrak kelas adalah sebuah kelas yang dapat digunakan untuk membuat objek, namun dapat diwarisi oleh kelas lain yang kemudian mengimplementasikan metode-metode abstrak yang dideklarasikan di dalamnya. Dalam program tersebut, terdapat sebuah metode abstrak yang dideklarasikan dengan kata kunci abstrak. Seperti ini. Dan tipe pengembalian double, yaitu seperti ini, abstrak double. Bernama cari luas. Metode ini bertujuan untuk mencari luas dari suatu bentuk 2 dimensi. Namun, implementasi sebenarnya dari metode ini tidak didefinisikan di dalam kelas bentuk 2D tersebut. Metode cari luas ini dideklarasikan sebagai abstrak agar kelas anak yang diwarisi bentuk 2D diharuskan untuk mengimplementasikan metode ini sesuai dengan bentuk geometris spesifik yang mereka wakili. Dengan demikian, setiap kelas anak dari bentuk 2D harus mengimplementasikan bentuk cari luas sesuai dengan kebutuhan yang lain. Contoh penggunaannya bentuk 2D dan implementasi metode luas dapat dilihat pada kelas-kelas anak yang mewarisi bentuk 2D. Selanjutnya, kelas lingkaran merupakan subkelas dari abstrak kelas bentuk 2D. Kelas lingkaran memiliki sebuah atribut bernama jejari yang bertipe double. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai jejari lingkaran. Terdapat 2 buah konstruktor dengan parameter R digunakan untuk membuat objek lingkaran dengan jejari tertentu. Dalam konstruktor tersebut, nilai jejari diinisialisasi dengan nilai yang diterima sebagai parameter. Selain konstruktor, kelas lingkaran juga mengimplementasikan metode cari luas yang didefinisikan di kelas bentuk 2D. Metode cari luas di kelas ini menghitung luas lingkaran berdasarkan nilai jejari yang dimiliki menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu R kali jejari kali jejari. Seperti rumusnya V kali R kali R, dengan V diwakili oleh 3,14. Selanjutnya, kita masuk ke kelas segitiga. Di kelas ini merupakan subkelas dari abstrak kelas bentuk 2D juga. Kelas segitiga memiliki 2 buah atribut, yaitu alas dan tinggi. Yang keduanya bertipe double. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai panjang alas dan tinggi segitiga. Terdapat sebuah konstruktor dengan parameter A dan T yang digunakan untuk membuat objek segitiga dengan panjang alas dan tinggi tertentu. Dalam konstruktor tersebut, nilai alas dan tinggi diinisialisasi dengan nilai yang diterima sebagai parameter. Selain konstruktor kelas ini juga mengimplementasikan metode cari luas yang didefinisikan di kelas bentuk 2D. Metode
cari luas di dalam kelas segitiga ini menghitung luas segitiga berdasarkan nilai alas dan tinggi yang dimiliki menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 0,5 kali alas kali tinggi. Selain metode cari luas, terdapat juga fungsi-fungsi lain yang tidak ditampilkan dalam contoh program tersebut. Dengan adanya implementasi metode cari luas dengan kelas segitiga dapat digunakan untuk menghitung luas segitiga dengan memanggil metode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bujur sangkar. Kelas bujur sangkar maksudnya. Di kelas bujur sangkar merupakan subkelas dari abstrak kelas bentuk 2D juga. Kelas bujur sangkar memiliki sebuah atribut bernama sisi yang bertipe double. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai panjang sisi bujur sangkar. Terdapat sebuah konstruktor dengan parameter S digunakan untuk membuat objek bujur sangkar dengan panjang sisi tertentu. Dalam konstruktor tersebut, nilai sisi diinisialisasi dengan nilai yang diterima sebagai parameter. Selain konstruktor kelas, bujur sangkar juga mengimplementasikan metode cari luas yang didefinisikan di kelas bentuk 2D. Bentuk cari luas di dalam kelas bujur sangkar menghitung luas bujur sangkar berdasarkan nilai sisi yang dimiliki menggunakan rumus luas bujur sangkar, yaitu sisi kali sisi. Seperti ini, kami double cari luas, yaitu sisi kali sisi. Selain metode cari luas, terdapat juga fungsi-fungsi lain yang tidak ditampilkan dalam contoh program tersebut. Dengan adanya implementasi metode cari luas dalam kelas bujur sangkar dapat digunakan untuk menghitung luas segitiga dengan memanggil metode tersebut. Selanjutnya, yaitu demo kelas inner. Kelas terluar A merupakan kelas terluar yang memiliki atribut private bernama pesan. Kelas ini juga memiliki metode cetak pesan yang digunakan untuk mencetak nilai dan atribut pesan. Kelas inner B merupakan inner class yang berada di dalam kelas terluar A. Kelas inner C merupakan inner class yang berada di dalam kelas inner B. Kemudian, terdapat kelas demo kelas inner yang berisi metode main. Pada metode main dilakukan penggunaan objek-objek dari kelas-kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Objek-objek tersebut digunakan untuk mengakses dan memanggil metode cetak pesan dari berbagai inner kelas yang terdapat dalam kelas terluar A. Ini untuk metode cetak pesan. Selanjutnya, kelas JButton inner class. Di kelas demo JButton ini merupakan subclass dari kelas JFrame dan digunakan untuk membuat sebuah frame dengan tombol button di dalamnya. Pada kelas ini, frame diinisialisasi dengan judul demo JButton inner class dan pengaturan layout menggunakan flow layout. Ini. Program ini menunjukkan penggunaan inner class dalam event handling pada tombol button. Inner class button handler digunakan sebagai event handler yang akan menampilkan pesan dialog saat tombol ditekan. Dengan menggunakan inner class, event handling dapat digunakan dengan mudah dan terstruktur di dalam kelas yang berkait. Ini. Oke, hanya inilah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan di praktikum 7 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.